Oke, balik lagi sama kita Yo, berdua. Hai yo, hai. yo, Hai yo, hai. yo. Jing hai. Ini Aduh, jadi si kita hai. terakhir nih ngebahas masalah judging. Judging untuk si yang kalah yang kesel. Tapi kalau Ah, menurut brother, enggak gitu konsepnya ya. enggak. Jadi judging itu yang menang, ya gue nggak tahu sih siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi maksud gue tidak bisa juga diputuskan yang kalah yang marah. Nggak bisa. Karena akhirnya, misalnya gini lah. Misalnya gue menilai orang, ini orang nggak bisa konsisten deh. Gue ngejudge orang dong. Gue ngejudge orang Oke. nih. Gue ngejudge orang. Di perjalanan bener nggak konsisten, terus gue kesel aja, gue marah kan. Iya, iya. Ayolah nih orang, udah, apakah gue salah gitu kan? Enggak kan. Enggak. Ya makanya maksud gue akhirnya judging itu sebetulnya gini sih, kalau selama atau apa ya, kalau gue patokannya gini, enggak, kalau itu sudah membuat hidup lu negatif, minggir deh, kalau gue sih gitu. Berarti butuh masa pembuktian dong untuk menyatakan itu negatif. Iya kan, ya bisa jadi. Bisa jadi. Misalnya gue ngejudge seorang, lama-lama gue jadi, ih kok gue jadi nyampah ya, mikirin ini sampah Dia melulu. mulu. Iya kan? Iya kan? Kok gue jadi sampah Iya. ya, mikirin sampah gitu kan. Tapi Udah. orang-orang suka Ya antara suka menghiasi hidup sama gak ada memang kerjaan. bisanya, nggak bisanya itu. Iya kan, suka. Bisanya Jadi itu. dia memang meluangkan waktu untuk memikirkan itu. Gue tadinya nggak percaya tuh teori lu tuh. Teori lu barusan tuh tadinya gue nggak percaya. Apa? Yang mana? Yang Ya mau tadi, meluangkan waktu. meluangkan waktu untuk memikirkan itu. Kata-kata itu tuh buat gue kayak, ah ya tai lah, masa iya ada orang kayak gitu. Ternyata emang ada. Ada kan? Ternyata emang ada. Gue bilang anjing beneran ya. Dia ini sadar gak ya? Tapi ya gitu. Lagi-lagi kan akhirnya gue ngejudge orang kan. Terus lama-lama jadi nyampah kan. Nah gue kalau dari titik itu gue lebih baik yang udah, minggir. Nah, itu. Kayak misalkan ini apa sih nih orang bapak resign. Emang sanggup apa biayain keluarganya? Hah? Tuh, iya dong. Oh iya, sangat iya. Dan Dia effort waktu loh buat mikirin itu. maksudnya iya. Kalau itu Ih, sih, nah makanya tadi Indra balik lagi. padahal nggak ada Kalau untungnya kan buat dia. makanya tadi balik lagi. Kalau itu kan dia nggak berefek sama, let's say yang resign tadi gua, Oke. ya kan? Akhirnya kan nggak berefek sama hidup gua kan? Gue diemin. Tapi gue pernah di sebuah uh, perusahaan lah, ya itu, Nah, gue ngejudge orang, judge gue negatif, belak-belakan aja, judge gue negatif. Tapi kan ya nggak ada salahnya kita mencoba merubah semuanya jadi positif. Ini gue ngomongin sikap ya. Kalau mhm. hasil hari ini jangan sampai positif lah. Kalau bisa semua negatif ya kan. Kalau ini gue ngomongin sikap, sifat itu. Nah, tapi ya lambat laun memang nggak bisa dipositifkan. Ya udah tahu ah. Nah, gitu. Gue nggak Ya mau kan tuh berlama-lama yang wah ini harusnya gini, wah ini harusnya gini. Mending gue buat bercandaan tuh seru. kalau kita kan memilih untuk tidak memikirkan terlalu lama kan. Iya, iya. Tapi di sisi lain ada orang yang memilih untuk menguliknya lebih dalam. Menguliknya lebih dalam di sisi yang Ya, yang tidak tadi lah, penting. misalkan, iya di sisi yang tidak Ya penting. di sisi yang Jadi, tidak misal, penting. Sayangnya terus, itu di sisi yang tidak penting.
Iya kan, dia nggak berani tuh nanya. Penting. Oh iya betul, tapi dia nggak berani nanya. Sini lu kok Nanya bisa? langsung nggak berani. Nggak berani. Nyuruh orang atau enggak ngomongin Nyuruh ngomongin orang. ke orang. Kalau nggak nyuruh orang, dia ngomongin ke orang terdekat kita dan berharap orang terdekat kita nih ngasih tahu ke kita. Gue jangan mau ngasih tahu sih sama orang tolol-tolol di luar sana yang mau disuruh, iya kan? Yang mau disuruh. Lu mending jujur kalau ditanya. Akhirnya lu jadi bohong kan, gara-gara disuruh. Jadi hilang kan nama lu dari HP gue. Gue emang nggak penting, tapi akhirnya kan jadi nggak penting juga kan lu dibuat gue kan. Gitu. Aduh, asli itu menurut gue paling aneh sih. Aneh asli aneh. Mungkin apa ya, kalau gue biasa gimana, gue biasa kan sama lu telepon misalnya. Ndra, lu usaha bolpen ya sekarang, jual beli bolpen ya, berapaan sih tuh, gimana sih anunya, ini ajak dong gue ikutan dong gini kan ada kan yang kayak gitu. Ada. Ya kalau di dunia yang tadi ada, Ndra, nanyanya pun nggak langsung ke gue, nanyanya ke tim gue, ini apa sih, dia apa sih, emang bener dia mampu ini. Gue kasih tahu sama lu ya, hari gini ada yang namanya investor player gitu kan. Ada. Jadi emosi gue ya kan. Gue kasih tahu sama lu ya. Gak semuanya uang itu hasil nabung dari kerja. So, kalau lu mau diinvest, caranya gampang. Lu bikin karya yang dipercaya orang. Ya gitu aja. Tidak semuanya. Presentasiin lah. Terus. Nah, tidak semuanya harus menyisihkan dari penghasilan. Ada yang namanya investor. Nah, kalau lu belum pernah ketemu namanya investor, berarti selama ini lu nggak ada karya, gitu aja. Kesel lagi, kayak kesel gitu. Tapi ngomong-ngomong judging nih, aku jadi kepikiran nih. Maksud gue, kita nih kan sebagai orang tua ya, gue orang tua baru kali ya. Kalau bapak kan anaknya udah gede-gede. Loh, maksudnya anaknya udah pada gede-gede. Iya. Saya jadi orang tuanya juga belum lama. Bener-bener jadi orang tua ya. Iya, belum lama. Tapi ini kan, ini kadang kita juga nggak sadar melakukan judge ke anak sendiri. Ini anak apa sih ini? Misalkan kayak ini anak main mulu. Ya. Ini gedenya mau jadi apa? Goblok banget sih atau apalah, macam-macam. Gimana ya? Dia tadi yang gue cerita. Gue aja gitu kan ke anak gue. Tadi belum ini ya, belum rekaman kita. Yang itu game. Ya gue aja, ya itu gue ngejudge anak gue nih main game melulu mau jadi apa sih gitu. Tapi jangan-jangan nanti gedenya dia jadi gamers, terus dia pandai komunikasi sama orang, ini itu ya mau gimana? Kalau buat gue sih, kalau gue pribadi Andra, sama anak, ya gue akan ngejudge. Gue ya. Ya buat teman-teman di sana ya monggo, kalau enggak. Kalau gue akan ngejudge. Gue akan coba judge ke anak gue yang arahnya biar dia melakukan hal-hal yang positif. Berarti judge bentuk motivasi dong? Ya enggak juga. Misalnya, ya bisa jadi mungkin ya. Maksud gue misalnya kayak Angel gitu lah. Ya gue akan judge dia, emang kamu bisa? Karena gue ngeliat emang bisa apa sih, orang dia nggak pernah ngapa-ngapain, maksudnya dia bikin karya kayak gini-gini ada yang mau, ya kan wajar dong. Gitu. Ya begitu dia sudah membuktikan, oke. Atau judge itu harapan gua ya bikin dia termotivasi. Gitu. Misalnya Davin, kamu main game dulu,
nggak bagus lah. Tahu-tahu dia juara storyteller bahasa Inggris. Terus dia bilang, ya ini karena aku main game kan sering ngobrol pas sama orang yang di game tuh rata-rata yang bukan orang Indonesia dan aku pakai bahasa Inggris bla 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 bla. Ya itu kan Mhm. pinter-pinternya alasan doi aja. Iya, Padahal ya kagak pembenaran. pembenaran itu. Tapi paling tidak dia sudah berani mempertanggungjawabkan judge orang lain di diri dia. Iya, iya, iya. Lu kebayang Dia lah udah bisa. lu punya anak nggak pernah dijudge sama orang tuanya, nggak pernah dimarahin sama orang tuanya, nggak pernah disentil sama orang tuanya, nggak pernah dikeplak. Hari ini kan gitu kan, ini dikit wah Ah, sama anaknya kasar gini-gini. Dulu perasaan gue disepak sama emak gue pakai sapu biasa aja, kagak ada yang belain gitu kan. Iya kan, iya kan, iya gak sih, iya kan. iya, gue Wah, disabet pakai gesper aja sering. iya kan. Iya. Memang sih hari ini ada aja sih yang aneh gitu, bayi dipukulin apa, gue juga ini stres kali ya emaknya ya gitu ya. Ya gue sih nggak segitunya, cuman kalau misalnya masih yang di hidup gue pernah ngalamin dan hari ini gue juga masih hidup gitu dan besar dengan itu, ya kenapa nggak gue ulang ke anak gue? Kalau gue sih Mungkin gitu. dengan cara yang lebih baik kali ya. Oh Lebih iya, elegan. pasti belajar dari situ. Jangan takut nggak ngejudge sama anak. Jangan lah. Kalau lu ikutin gaya-gaya yang sekarang, anjrit lah. Kita nanti punya generasi yang nggak pernah gagal. Bahaya nggak sih? Wah, anjir. Kalau ngomongin jadi keingetan gue. Masalah generasi nggak pernah gagal. Ya, ada nih, gue punya temen. Ya mungkin sebutlah si A nih. Jadi Ah. entah kenapa gue pun dapat cerita dia tuh Aldi nih pasti nih. gak, Ah kan si Aldi betul. bukan. Gak. Iya 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 iya. Iya iya. Dia tuh disayang banget. Ya mungkin ini bentuk sayang orang tua kali ya. Nggak Hmm. bisa disalahin juga cara Oh iya mendidik iya. kan. Terus jadi dia tuh selalu dibuat berprestasi. Maksudnya misalkan Oh. ada lomba nih, ada lomba. Dia nggak Hmm. juara satu, nggak juara dua, nggak juara tiga. Tapi di lomba itu ketika dapat juara satu, dapat piala kan. Si anak ini nggak juara, tapi dikasih Hmm. piala sama orang tua. Ah tuh kan ngeri nggak sih? Ngeri. Ngeri ngeri. Sampai akhirnya kan dia adalah sosok anak yang nggak pernah kalah berarti kan. Iya. Nggak pernah Gue nggak merasakan ngerti tuh. kekalahan. Iya, gue kadang nggak ngerti tuh orang tuanya kecilnya nonton film apa. Iya, serius gue. Lah, bro, Subasa aja pernah gagal ngegolin, ya kan itu Itu Subasa. dia. Larinya tuh bisa 2 minggu, padahal larinya tuh 2 minggu episode. Baru nyampe ya. Ngiturin Iya, lapangan. makanya. Iya, iya, iya. Anjir. Bahaya sih, gue ngeliat yang kayak gitu bahaya. Bahaya, serius. Akhirnya ya gue juga merasakan ketika ngobrol sama dia, dia menjadi orang yang tidak pernah mau kalah. Nah, kan? Bener kan? Setuju gue. Pasti itu. Pasti. Atau Pasti. nggak bisa nerima akhirnya pendapat orang. Susah juga ya. Iya, Ternyata. kalau gue sih jangan, Dra. Kalau kalau gue sih, ini kalau siapa Angel nih kan anak gue yang gede lihat gitu. Kalau lu berharap punya orang tua yang selalu menghorekan gitu, oh iya bener Hmm. bener bener, cari bapak lain aja ini kan. Kalau gue Anjir. sih simple aja, ini kan. Karena nggak mungkin buat gue salah lah. Anak kecil nabrak tembok gitu, temboknya dipukul, ih temboknya nakal. Gue ngeliatnya, iya apa enggak? Sekarang gue tanya, iya apa enggak? Ya, nabrak Anjir. mejanya dipukul gitu terus gue bilang, oke sih lu romantis gitu. Ih, gila lu romantis banget sama anak. Tapi ya
Kenapa sih nggak dikasih tahu aja? Makanya kalau jalan lihat-lihat jalan deh, gitu doang. Terus, Ya nggak dijambak terus digantung anaknya. Makanya lihat jalan goblok ya nggak gitu juga. Gue juga nggak itu juga terlalu wajing bahaya gitu kan. Anak kecil suruh push up, makanya jangan suka nabrak tembok, push up ya nggak gitu. Ya nggak gitu. Iya kan? makanya kan banyak variabel anak. Maksudnya emang anak ditempa dengan hal yang sama, tapi efeknya kadang beda-beda juga kan. Ya, kalau gue sih memang Tergantung ketangguhan si anak juga. ya makanya seberapa besar dia pernah gagal dan seberapa besar dia akhirnya menerima kegagalannya. Mungkin kalau cerita sih akhirnya kan sukses itu kan seberapa besar lu menerima kegagalan. Kalau buat gue sih itu sih yang gue pelajari sih. Orang-orang sukses itu pasti ceritanya kan gitu. Iya, saya dulu ini gagal, ini gagal, itu gagal. Kan berarti kan di setiap kegagalannya akhirnya dia learning kan. Oh iya ya, berarti nggak bisa gini ya. Oh iya ya, berarti nggak bisa gini. Oh iya ya, nggak bisa gini. Makanya yang bahaya ya gitu. Kerja di posisi tertentu nggak mau ngaku gagal. Yang salah, oh ini anak buah saya nih goblok emang. Besok saya ganti anak buahnya. Gitu kan. Dan dia tetap naik gaji ya kan dari tahun ke Iya, tahun. Karena posisinya bangsat. udah di situ. Iya kan? Kadang gue juga bilang Nyelamatin itu. pantat sendiri. Makanya yang salah yang mana? Sistem, orangnya, lingkungannya, atau kan akhirnya jadi wah, makanya lebih baik sih ya sekarang sadar sendiri-sendiri aja generasi hari ini sih. Gue sangat berharap ketemu anak-anak yang kayak gitu dan nggak sedikit enggak. Hari ini nih malah makin bagus. Hari ini kayak lu terus beberapa temen lu makin bagus. Makin banyak orang-orang yang bisa menerima. Walaupun nggak sedikit juga orang-orang yang hilang idealisnya. Maksudnya dulu waktu masih bebas mereka bilang, wah enggak Pak Pulung, yang benar harusnya gini, ininya gini. Woi gue liatin, iya. Iya kan, oh keren. Terus hari ini demi jabatan, tahu-tahu, loh yang benar kan gini. Ya nggak gitu bos. Terus gue makan apa besok? Oh gitu sekarang. Oh iya. Iya. Makan nasi. Iya kan. Padahal Yang kalau dia diobrolin. ya itu, padahal kalau dia melakukan yang seharusnya yang dia pikirkan, nggak dipecat juga. Enggak, aman. Wong dia juga pinter. Ya, tapi kan konsepnya udah salah. Ya tapi ya nggak ngerti. Makanya nggak mau ngejat juga ya tadi ya karena kita lagi ngomongin judging ya itu. Kalau gue sih gitu, Mbak. Sikat. Jangan. Tapi lu jangan merasa benar. Gue sih sama anak gue makin besar juga window-nya untuk berunding. Itu gue sih belajar dari bokap gue gitu. Semakin gue besar, bokap gue itu bukannya makin sering nyuruh, tapi sering berunding. Sambil ngata-ngatain hasilnya. Iya, kalau hasilnya jelek, apa aku bilang? Kamu udah dikasih tahu. Iya kan benar kan? Iya. Kalau hasilnya bagus, segini doang kan. Coba kamu menurut aku pasti lebih bagus. Emang kagak ada benernya. Enggak. Iya, Tapi berarti memperbanyak diskusi ya, semakin besar nanti iya, harusnya. ya Landra, bener. Hari gini anak gue cewek. Iya, nggak jaga Iya kan? 1-2 kali 24 jam juga. Iya makanya ya kali gue jadi security kan. Anak gue punya temen, mau diapain anak gue? Salah juga kan ya kan nggak mau. Gue kebayang juga gue kalau Davin nanti besar kan punya pacar ngajak makan pacarnya di luar kan nggak dosa kan? Nggak dosa. Iya kan maksudnya makan yuk pengen ngobrol berdua gitu.
Ya nggak harus di rumah orang tua si wanita kan. Diliatin sama bapaknya. Ayo ngomongin apa? Ngomong gitu. Ya, ya, ya berat hidup lu bos. Kalau dapin anak gue sampai kayak gitu bener kan gue bisikin, bro, hidup lu berat banget. Gue gituin doang kalau itu. Sadar jabang bayi abis-abis. Iya kan? Anjing, kemana-mana ditemenin. Tapi Ngedate. sekarang gini coba, anak lu cewek apa cowok, Andra? Cowok. Nah, tuh kan. Buat temen-temen nih, anaknya Andra cowok. Terus pasti berpikir, ah kalau cowok aman. Siapa bilang? Kebayang nggak kalau anak lu gede kayak gue SMA? Anjing. Nah kan, deg-degan kan lu? Deg-degan kan lu? Iya kan? Iya kan? Terus lu berpikir, ah cowok mah aman. Telan tuh aman. Telan tuh aman. Aduh, lebih rawan dipukulin. Kalau Ya, cewek maka, diperkosa, ini laki dipukulin. ya Pulang cocok. kalau hari ini dipukulin, Ra, paling bengep. Iya kan? Sekarang lu bayangin hari gini, lu punya anak Main cowok, motor, iya kan? balapan. Itu oke lah. Kebayang nggak hari ini lu punya anak cowok, nggak pernah gagal. Ini pusing gue. Nah, nah, Terlalu pede bro, nanti jadinya. itu, Dampaknya. itu, itu. Kemarin anak gua kalah tuh, ikut lomba baca cerita Betawi. Oke. Iya. Wah, kok dengan logat Betawi. Gue bilang, iya, ngomong gua aja, bukan gue, ya. Ini guanya nih monogiri banget ini. Dun, ini gue siapa gitu, gue lupa, gue ketawa aja gue lagi. Tapi apa ya, warriornya keluar, berjuangnya keluar, dia pakai baju daerah, dia ini, dia. Ya gue sama bini gue taruhan, lolos nggak nih? Bini gue bilang kagak bakal. Iya juga sih. Ya udah deh, kalau lu yang kagak, gue yang iya deh, ya kan gitu. Dan bener gak lolos. Gak lolos. Langkah pertamanya udah gak lolos. Dari banyak, bro. Dari 600 sekolah apa ya. Begitu gue ngeliat video-videonya tuh, anjir betokal banget gitu. Dah buset gitu. Wih, ini banget pelafalannya bagus gue bilang. Tapi ya dia, aku kalah gitu. Ya terus gimana? Ya udah, aku nggak minta apa-apa. Oke. Ya udah, gue diemin aja. Ya telan. Besok-besok latihan makanya lebih ini lagi. Tapi yang bikin gue seneng, dia dikasih waktu sekitar 3 minggu. Itu dari hari pertama sampai sehari sebelum kita bikin video, karena lagi kayak virtual gitu kan. Itu perubahannya jauh banget. Jauh banget. Dan gue masih nggak percaya ternyata anak gue bisa menghafalkan. Padahal nggak disuruh ngapalin, kan lombanya baca cerita Betawi. Saking dia sering ngulang, ini akhirnya jadi hafal. Jadi cuman ya pantas-pantas aja tuh megang kertas. Kebayang kalau nanti dia jadi 3D koordinator, kan aman tuh kayak lu. Bisa 3D. Ya kali bos gitu kan ya. Ya kagak bos. Emang butuh 3D koordinator, kan koordinator. Masa gue juga yang ngerjain? Itu poin gue. Itu poin gue. Itu. Gue sih berharap nanti saat lu punya perusahaan, lu juga berpikir gitu. Ada sesuatu yang harus si bisa
ya kan? Hmm. Si ahli itu ada yang harus ya si pandai, bukan pinter ya, pandai. Hmm. Enggak, ini gini. Lu ngerti yang lu omongin? Iya katanya sih gini, bos. Sudah lu diem aja. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Aduh. Ya kan? Kalau semua orang teknikal, siapa yang mau jadi Mikir. yang enggak? Kalau semua orang teknikal, siapa yang mau Oh, nego-nego? teknikal. Iya kan? Tapi kalau semua orang nego-nego, lah siapa yang mau teknikal? Maksudnya semua dinego kan enggak juga. Saya nego nggak dikerjain gimana? Tapi saya dapat Nah, duitnya. iya. Itu biasanya lead-lead yang berpikir teknikal tuh. Sosok teknikal hasilnya kayak gitu. Hasilnya cuma nego-nego. Katanya kemarin 2 hari. Iya, saya salah, Pak. Oke. Jadi mau berapa hari? 3 hari. Oke. 3 hari kemudian, wah ini banyak perubahannya. Ya makanya jangan dirubah semua si anjing gitu kan. Anjir. Anjir. Ya gitu, Mbak. Aduh. Lu sendiri gimana emang? Lu sendiri Apa tuh? gimana dengan menganggap sebuah kemenangan dalam judging-judgingan itu gimana? Ini gue yang bener kan? Kayak gimana? Gue apa ya? Gue males kalau gue dijudge melakukan pembuktian. Maksud gue kadang butuh melakukan pembuktian, tapi kalau judge-nya udah arahnya nggak penting ya udah ya itu biasa aja, udah biarin aja. Yang penting gue nggak ngerugiin dia. Gue tidak pernah melakukan apapun yang membuat dia rugi. Monggo kalau judge itu membuat Anda bahagia, silakan. Iya sih. Anda senang, saya senang. Itu aja. Iya, gue inget banget sih waktu gue pertama kali bawa lu tuh di Project Raja. Ya Raja terakhir itu kan sempet gitu juga kan. Iya, yeah. Siapa Anda? Enggak. Diusir ya? Gue nggak salah ya. Iya, kan kalau bapak nih nonton, saya cuma mau minta bukain timesheet, Pak. Kenapa bapak marahin saya? Karena terlalu lama. Itu cuma mau buka, nggak minta approval. Iya, iya, iya. Mau saya minta bukanya sebulan lagi, timesheet saya, Pak. Yang nggak dibayar pun saya. Dan itu lucu sih. Itu lucu asli. Asli. Gue kebayang. Anjing ini pasti ribuh banget. Begitu gue datang. Iya Pak ini saya yang ini. Oh bilang dong. Ceklik. Anjir. Itu lucu itu. Mana Ndra kagak ada yang marah. Itu pas gue ke Jogja ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Anjir lah ngeri itu ngeri. Gue belum ngisi timesheet 3 mingguan apa kalau nggak salah. Ya pas mau isi timesheet gue pas cabut. Hmm. Akhirnya telepon panjang lebar anjing seru sih hebat tuh. Anjing. Tapi gini Indra balik lagi nih itu orang akhirnya menurut lu 100% judge lu bener nggak ke dia? Nah ini yang mau gue lihat. Apa? Karena ya gue mau lihat dulu dari lu gimana. Ke dia loh. Judge gue ke dia. Berarti bukan dia ke gue kan? Gue ke dia. Oh bukan. Kalau dia tuh pasti bener terus. Banyak salahnya kayaknya gue. Nah, kan? Maksudnya banyak poin pentingnya dia ternyata. Maksudnya dia punya point of view yang beda. Tapi masuk akal. Logik banget. Itu salah satunya tuh. Orang yang rasanya kalau dikasih pilihan apa? Kalau ada film apa? Death Note ya.
Mungkin dia tuh yang gue tulis pertama kali tuh, penjahat-penjahat yang lain gak usah lah. Ini aja dulu deh, hidup gue gak enak gitu kan. Tapi, oh iya bang, oh iya kan. Tapi di akhir cerita dan sepanjang perjalanan, anjing Jo, gue dibelain. Gitu. Anjing, bener gue salah. Anjing ini, wah, ya kayak gitu. Kadang ya itu kita juga harus bisa nerima bahwa ya tadi tuh teman-teman tuh ikutin tuh Andra. Akhirnya dia mengakui, iya gue salah ngejudge orang. Loh, iya, yang penting kalau salah kita ya, legowo lah ngaku. Itu. Tapi walaupun banyak juga yang nggak bisa menerima. Enggak lah, paling kebetulan dia gini. Alah, susah amat sih bilang iya bener. Cepet. Itu poinnya. Karena lu udah benci sama seseorang, terus tuh orang bikin bagus apapun, lu bilang salah. Itu. Kadang kita lupa. Kita benci karyanya, tapi ikut orangnya yang kita benci. Pribadinya. Iya sih. Harusnya kita cuma benci karyanya aja, jangan benci pribadinya. Iya. Jadi kalau lu suatu hari nanti jadi anak buahnya Andra, udah lu liatin karyanya aja. Karena kalau lu ikutin gaya hidupnya, bubar hidup lu serius. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu nih. Oke, sehat-sehat Mbak. Sesi ini juga. Buat teman-teman jangan bosan-bosan ya ngeliatin kita nih ngoceh-ngoceh. Pasti suatu saat nanti ada isinya. Oh pasti. Entah kapan. Iya, isi itu bisa disederhanakan dengan kata-kata sponsor. Gitu aja. Iya, karena suatu saat nanti saat ada sponsornya, saat ada hasilnya, pasti kita ada isinya. Kalau hari ini memang belum ada. Karena seperti kata pepatah film kuno aja. Itu aja kalau gue sih. Karena isi itu adalah kosong dan kosong adalah isi gitu aja. Lah, dia diem. Iyalah. Kenapa nih? Kenapa gimana? Kata pepatah apa? Busuk tiba-tiba ya. Sorry. Kalau kata pepatah lama kan isi adalah kosong dan kosong adalah isi. Jadi gitu aja. Tom Samcong. Ya, jadi kalau ada isinya bisa jadi kita jadi kosong juga sih. Tapi kalau nanti sudah ada isinya, pasti banyak teman-teman baru yang teman lama yang menjadi mendekat. Yaitu isi adalah kosong. Iya. Kosong adalah isi. Jadi selagi kosong, lu kalau mau lihat yang isi itu pas kosong. Kalau lu udah isi, yang nyamperin lu biasanya yang kosong. Biasanya. Biasanya. Gak selalu loh. Gak selalu. tapi sering. Biasanya sering. Udah. Oke, bye. Bye, sehat-sehat semua. Udah record kan? Nggak apa-apa, tinggal biar ada kerjaan motong. Oke, balik lagi sama kita berdua.